Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali para sahabat Yan 88. Kali ini saya akan menyampaikan perihal donor darah yang mempunyai manfaat di dunia dan akhirat. Izin saya share materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi bagaimana sebenarnya tentang donor darah dan bagaimana jika kita ingin mendonorkan darah kita. Sahabat-sahabat, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, bahwa setiap negara seharusnya memiliki persediaan darah minimal 2,5% dari jumlah penduduknya. Berdasarkan data pada tahun 2022, penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 277 juta, maka idealnya ada sekitar 5,5 juta kantong darah per tahun, baik yang tersedia di unit transfusi darah atau UTD PMI maupun di rumah sakit, serta juga UTT di Dinas Kesehatan. Namun, saat ini hanya tersedia rata-rata 4 juta kantong darah per tahun, di mana 90%-nya berasal dari donor sukarela. Sementara sisanya adalah donor pengganti atau keluarga. Kita tahu, donor darah merupakan proses pengambilan darah secara sukarela dan disimpan di bank darah untuk digunakan transfusi darah. Penyaluran dapat berupa darah ataupun produk berbasis darah kepada orang yang membutuhkannya. Donor darah dibutuhkan sesuai dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah banyak oleh berbagai sebab seperti shock perdarahan, trauma, atau kecelakaan, maupun tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah seseorang. Adapun jenis donor dapat berupa donor sukarela, donor pengganti, atau donor keluarga, serta donor plasma khusus. Sebagai manfaat, satu orang donor darah sejumlah 1 kantong darah dapat menyelamatkan 3 jiwa yang membutuhkan. Pada kondisi apa sajakah donor darah diperlukan? Kondisi-kondisi berikut memerlukan donor darah seperti perdarahan yang banyak saat ibu melahirkan karena anemia atau kurang darah selama kehamilan, di mana saat ini masih sebagai penyumbang tertinggi penyebab angka kematian ibu atau AKI. Berikutnya adalah penderita kanker, di mana pada jenis kanker tertentu seperti kanker pencernaan, kanker darah atau leukemia, selain sebagai akibat dari kemoterapi serta juga radioterapi yang membutuhkan donor darah. Kondisi lainnya seperti penderita hemofilia, penyakit ginjal, kemudian penyakit hati, infeksi yang parah, yang tentunya memang sangat membutuhkan donor darah. Begitu juga pada kondisi trombositopenia atau kekurangan sel pembeku darah yang biasanya terjadi pada keadaan shock demam berdarah serta berbagai infeksi berat lainnya termasuk trauma karena kecelakaan. Sahabat Ian 88, kita tentunya perlu tahu manfaat kalau kita menjadi pendonor darah. Di samping untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan karena kondisi tersebut di atas, donor darah juga sebenarnya bermanfaat bagi kesehatan para pendonor darah sendiri. Selain sebagai cek kesehatan secara cuma-cuma untuk syarat menjadi donor dengan mendeteksi penyakit-penyakit yang serius dan kronis.
Donor darah juga dapat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, karena dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebihan pada seseorang yang dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah arteri. Donor darah juga dapat meningkatkan stimulasi produksi sel darah merah baru akibat kehilangan sel darah merah yang sudah didonorkan. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, sebagai pendonor darah yang rutin, selama ini dapat memberikan kesehatan secara psikologis, yaitu rasa bahagia, berenergi, dan juga rasa bugar setelah mendonorkan darahnya. Insya Allah dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi donor darah adalah selain sehat jasmani dan rohani dengan usia minimal 17 tahun dan dengan berat badan minimal 45 kg. Bagi pendonor yang pertama kali pada usia 60 tahun atau lebih, serta bagi pendonor darah yang rutin usianya di atas 65 tahun, tentunya memerlukan perhatian khusus dan berdasarkan pertimbangan medis terhadap kondisi kesehatannya. Tekanan darah sebaiknya masih dalam batas normal dan hipertensi ringan dan juga tentunya sebaiknya terkendali. Perlu diperiksa kadar Hb minimal 12,5 gram persen. Bagi wanita hamil, menyusui, serta sedang menstruasi, sebaiknya ditunda menjadi pendonor. Saat melakukan pendaftaran untuk donor, harus lolos seleksi dengan mengisi lembar kuesioner tentang kondisi kesehatan. Sebaiknya diisi dengan sejujurnya, karena demi kesehatan kita maupun darah yang akan kita donorkan. Sahabat-sahabat, slide ini menunjukkan kondisi-kondisi di mana sebaiknya tidak mendonorkan darahnya secara mutlak, serta kondisi-kondisi di mana pelaksanaan donor darah dapat ditunda. Contohnya yang sebaiknya tidak mendonorkan darahnya jika memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian menderita kanker, menderita hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, menderita diabetes mellitus atau kencing manis yang mendapatkan terapi insulin, kemudian penyakit atau kondisi polisitemia vera, menderita epilepsi, menderita atau pernah menderita penyakit hepatitis B atau hepatitis C, kemudian mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, juga mengidap atau berisiko tinggi terhadap HIV/AIDS, dan tentunya dokter menyarankan untuk tidak mendonorkan darahnya karena alasan kesehatan. Sementara yang dianjurkan untuk menunda mendonorkan darahnya yaitu sedang sakit demam atau influenza, tentunya tunggu 2 minggu setelah gejala menghilang. Kemudian setelah cabut gigi, tunggu 1 minggu jika tidak ada keluhan. Kemudian setelah operasi, tunggu sampai 4-6 bulan. Setelah transfusi, tunggu 4-6 bulan. Begitu juga setelah melakukan tato, tindik, tusuk jarum, dan bekam, tunggu 4-6 bulan. Ataupun juga pada wanita yang sedang hamil, tunggu 6 bulan setelah melahirkan atau setelah penghentian kehamilan. Berikut beberapa saran sebagai tips sebelum mendonorkan darah kita. Sebaiknya yang pertama kita cukup istirahat 4-5 jam atau bekerja tidak melelahkan sehari sebelum hari donor. Makanlah 3-4 jam sebelum kita donor dan sebaiknya tidak dalam keadaan perut kosong. Cukup banyak minum. Setelah donor sebaiknya kita istirahat 10 menit sambil menikmati makanan kecil yang disediakan. Kemudian untuk menghindari bengkak di bekas suntikan di lengan, sebaiknya tidak mengangkat beban berat 12 jam setelah donor. 3 hari ke depan sebaiknya kita tetap cukup minum untuk mengembalikan volume darah kita. Jika ingin donor saat bulan Ramadan,
Sebaiknya kita sahur dengan makanan bergizi, dengan cukup minum, dan tentunya alangkah lebih baik jika kita mendonorkannya setelah selesai berbuka. Berikut alur saat kita ingin mendaftar donor darah. Kita biasanya mendapatkan suatu formulir untuk kita isi. Mudah-mudahan dapat kita ikuti sehingga darah yang kita donorkan dapat bermanfaat dan juga kita sebagai pendonor yang tetap sehat. Ya, di sana ada alur yang memenuhi syarat dan jika tidak memenuhi syarat, tentunya apakah ditunda atau tidak boleh mendonorkan darahnya. Jika memenuhi syarat, setelah kita mengisi kuesioner, kemudian kita timbang berat badan kita, kemudian akan kita diperiksa kadar hemoglobinnya dan juga pemeriksaan golongan darah. Dan jika memenuhi syarat, tentunya akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter berupa anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik sederhana. Jika memenuhi syarat, tentunya akan diambil darahnya dan juga akan untuk contoh darah. Selesai kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk pengambilan darah donor. Selesai, kita cukup istirahat selama 10 menit untuk sambil menikmati makanan hidangan ringan. Kemudian setelah itu kita mengambil kartu donor kita yang baru maupun yang sudah rutin. Setelah itu diizinkan pulang kalau tidak ada keluhan sama sekali. Berikut isian yang ada di kuesioner pada saat pendaftaran. Ada beberapa pertanyaan ya yang sebaiknya kita jawab dengan sejujurnya. Yang kita alami untuk menjamin bahwa darah kita benar-benar dalam kondisi sehat dan tentunya kita juga dalam kondisi sehat. Darah kita mudah-mudahan lolos kita donorkan dan tidak sia-sia karena tidak terpakai jika kondisinya tidak sehat. Kurang lebih ada 40 pertanyaan dengan jawaban ya, tidak, atau tidak tahu. Kalau memang kita yakin sehat, tentunya kita bisa mengisi dengan tidak. Slide ini menunjukkan dapat menjadi suatu pedoman beberapa hal terkait donor darah, yaitu donor darah saat puasa yang tidak membatalkan puasa berdasarkan fatwa MUI pada tanggal 24 Juli tahun 2000. Ya, malah kalau kita bisa donor pada saat bulan puasa menambah amal soleh dalam bulan Ramadan. Serta secara hukum Islam berdasarkan hadis dan juga dalam firman Allah, ya, donor darah dari non-muslim hukumnya itu diperbolehkan dalam Islam karena hukumnya mendesak. Slide ini saya hanya untuk mengingatkan kita tentang filosofi untuk memotivasi kita dalam memberikan donor darah dari sisi Islam, yaitu saya mengingatkan atau manfaatkan tentang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara sesuai dengan hadis Nabi, yaitu gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, kemudian waktu sehatmu sebelum datang masa atau waktu sakitmu, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, serta gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hal inilah yang menjadi alasan kita jika kita ingin mendonorkan darah, agar kita mempunyai motivasi yang kuat dan insya Allah menjadi rutin karena kita diberikan oleh Allah kesehatan dan keimanan, termasuk aset harta yang tidak ternilai harganya, yaitu darah kita. Oleh karena judul materi ini donor darah manfaat dunia dan akhirat, insya Allah dengan niat yang tulus bisa kita dapatkan. Berikut adalah saran-saran dari saya, siapa-siapa saja yang kiranya sebaiknya
mulai menjadi donor darah sejak muda dan nanti bisa rutin agar tetap sehat dan bermanfaat, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, yaitu mulai dari aparat sipil negara atau ASN, serta karyawan swasta, bisa dimulai saat hari ulang tahun suatu instansi atau lembaga atau perusahaan. Kemudian TNI dan Polri, begitu juga untuk kakak pramuka, mulai dari penegak, kemudian pandega, serta pramuka dewasa, sebagai implementasi dasar dharmanya. Begitu juga sebaiknya bisa mendonorkan darahnya bagi pencinta alam, pencinta olahraga, karang taruna, aktivis masjid, gereja, serta rumah ibadah lainnya. Juga bagi generasi muda suatu partai politik yang tentunya bagus sekali sebagai pendidikan politik yang tidak hanya sibuk saat mendekati kampanye pemilu atau pilkada 5 tahunan saja, tetapi setiap saat dalam 5 tahun bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi masyarakat, seperti contohnya kegiatan donor darah. Serta tentunya juga bagi para generasi muda, lembaga atau organisasi swadaya masyarakat, dan tentunya para sukarelawan lainnya. Insya Allah, jika semua tergerak untuk mendonorkan darahnya secara rutin, ketersediaan kantong darah yang dibutuhkan para saudara kita dapat terpenuhi setiap saat. Selain kita sendiri juga bisa menjadi lebih sehat dan bahagia dunia akhirat. Demikian sahabat Yan 88 sekalian, paparan saya kali ini sebagai bahan edukasi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendonorkan darahnya bagi sesama saudara kita yang membutuhkan, juga bagi penerus bangsa agar sehat dan bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat. Nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.